Ada berita penting di tahun 2023 ini kepada semua pemilik EKTP, pemilik surat izin mengemudi atau SIM, pemilik STNK, dan para pemilik BPKB di seluruh Indonesia. Jadi ada informasi terbaru di tahun 2023 kepada para pemilik EKTP, SIM, STNK, dan BPKB. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Ranu Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting kepada seluruh pemilik EKTP, surat izin mengemudi atau SIM, STNK, dan BPKB di tahun 2023. Untuk informasi yang pertama kami tujukan kepada seluruh pemilik EKTP di seluruh Indonesia. Ada informasi penting yang perlu diketahui bahwa di tahun 2023 ini pemerintah bakal menggencarkan pembuatan KTP digital kepada masyarakat di seluruh Indonesia guna mengantisipasi hilangnya dokumen penting secara fisik yaitu berupa KTP. Sebab dengan KTP digital ini, dokumen kependudukan nantinya tidak perlu lagi dicetak atau disimpan di dalam dompet. Dalam pembuatan KTP digital, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyebutkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti diterangkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zidan Arif Fakrullah, salah satu persyaratan untuk pembuatan KTP digital adalah mempunyai handphone. Dan bagi warga yang tidak mempunyai HP, Zudan menuturkan warga tersebut masih tetap dilayani oleh Dukcapil. Untuk itu, Dukcapil tetap memberikan pelayanan identitas digital ini secara bertahap. Dan yang belum mempunyai handphone atau belum ada jaringan tetap akan dilayani dengan bentuk fisik dan pelayanan manual seperti biasanya. Dia juga mengatakan KTP digital nantinya akan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia. Dan berikut ini adalah beberapa cara untuk pembuatan KTP digital di tahun 2023. Untuk yang pertama, unduh aplikasi identitas digital di Play Store di ponsel teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, input nomor induk kependudukan atau NIK, alamat email, dan nomor ponsel yang aktif. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi wajah. Yang keempat, pembuat KTP digital nantinya akan melakukan verifikasi email. Setelah berhasil, kembali ke menu utama untuk login. Dan yang keenam, nanti di KTP digital ini tersedia menu utama seperti nomor KTP, kemudian data-data keluarga, nomor NPWP, kepemilikan kendaraan, dan kartu vaksinasi COVID-19. Dan untuk penerapan KTP digital akan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia di tahun 2023 secara nasional. Kita doakan semoga saja pemerintah sukses dalam rangka mengembangkan sistem KTP digital ini. Selanjutnya untuk informasi yang kedua, bagi para pemilik surat izin mengemudi atau SIM atau bagi teman-teman semuanya yang akan membuat surat izin mengemudi. Karena Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuat instruksi terbaru yang mempermudah masyarakat dalam pembuatan surat izin mengemudi. Kapolri juga menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk tidak memungut biaya apapun pada pelayanan penerbitan surat izin mengemudi selain pungutan biaya PNBP surat izin mengemudi atau PNBP SIM. Kapolri juga memperbolehkan warga yang gagal tes ujian pembuatan SIM dapat mengulang di hari yang sama apabila dinyatakan tidak lulus. Dan apabila di hari itu tidak lolos juga, maka bisa kembali lagi 14 hari setelah dinyatakan tidak lolos. Dan instruksi ini tertuang dalam surat telegram nomor ST-YAN.1.1/2022 pertanggal 31 Oktober tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kakor Lantas Polri Irjen Firman Shanti Budi
atas nama Kapolri. Dan berikut ini adalah biaya penerbitan SIM baru maupun perpanjangan SIM di tahun 2023. Untuk penerbitan SIM baru, untuk SIM A umum, B1 umum, B2 dan B2 umum sebesar Rp120.000. Kemudian untuk SIM C1, SIM C2 sebesar Rp100.000. Kemudian untuk SIM D1 sebesar Rp50.000 dan SIM internasional sebesar Rp250.000. Selanjutnya untuk perpanjangan SIM A umum, B1 umum, B2 umum sebesar Rp80.000. Kemudian SIM C1, C2 sebesar Rp75.000. Kemudian SIM D dan D1 sebesar Rp30.000. Kemudian SIM internasional sebesar Rp225.000. Arahan Kapolri selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Calon peserta uji SIM adalah di luar mekanisme penerbitan SIM dan dilaksanakan di luar area gedung Satpas. Dalam hal ini, biaya pemeriksaan tersebut dipungut langsung oleh dokter atau psikolog pada pelayanan pemeriksaan kesehatan. Kapolri juga melarang petugas pelayanan penerbitan SIM menyalahgunakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk melakukan pungutan biaya lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk informasi yang ketiga, yaitu bagi para pemilik surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Pemerintah akan melaksanakan pemblokiran STNK pada tahun 2023 bila para pengguna kendaraan tidak melakukan perpanjangan setelah masa berlaku 5 tahun habis selama 2 tahun berturut-turut. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan ketentuan ini sebenarnya sudah tertera dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan umum dan angkutan jalan, namun saat ini belum juga terlaksanakan. Kami dari tim pembina Samsat Nasional sepakat akan segera melaksanakan agar tertib administrasi pemilik kendaraan bermotor dan pendapatan daerah bisa meningkat efektif di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 ini, status kendaraan menjadi bodong permanen jika STNK-nya tidak diperpanjang selama 2 tahun berturut-turut. Jadi kendaraan yang diblokir tidak dapat diaktifkan kembali. Fatur juga menambahkan kebijakan ini agar berlaku efektif, maka pemerintah daerah kedepannya juga perlu menghapus pemutihan pajak kendaraan bermotor karena menurutnya kebijakan ini tidak mendidik masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya informasi yang terakhir atau keempat adalah informasi kepada seluruh pemilik buku kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Polri akan memperkenalkan teknologi yaitu BPKB elektronik. Dan BPKB adalah salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh semua pemilik kendaraan bermotor. Jadi nantinya BPKB di masa depan akan dibuat dengan cara elektronik. Dan di dalamnya nanti akan ada chip canggih yang digunakan untuk satu fungsi tertentu. Nantinya chip yang dipasang di dalam BPKB ini untuk menyimpan data-data kendaraan secara akurat. Dan untuk BPKB elektronik ini bentuknya akan mirip seperti paspor konvensional. Dan akan dipasang logo chip di sampul BPKB elektronik tersebut untuk menjadi tempat pendataan kendaraan. BPKB elektronik nantinya akan terintegrasi dengan semua data Kolantas Polri. BPKB chip ini juga akan terintegrasi dengan stockholder. Keuntungan BPKB elektronik adalah memudahkan pelayanan proses mutasi kendaraan menjadi 1 hari kerja dari yang sebelumnya sampai dengan 1 hingga 2 bulan. Kemudian yang kedua, mencegah penyelewengan, pemalsuan dan duplikat surat kendaraan bermotor. Itulah informasi kepada para pemilik KTP, SIM, STNK, dan BPKB di tahun 2023 ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.